Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Rahman Nabila. Kali ini saya ingin menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan modul 14 mengenai good governance. Pengertian good governance bisa berlainan antara satu dengan yang lain. Ada sebagian kalangan mengartikan good governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasi masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Sebagian kalangan lain ada yang mengartikan good governance sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang sustainabilitas demokrasi itu sendiri. Good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata baik di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Menurut buku Good Governance yang dikarang oleh Dr. Andes Djoko Widodo MS, dosen senior program Pasca Sarjana Unpad Surabaya, tentang hal itu dijelaskan antara lain sebagai berikut. Dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik atau good governance, menurut setiap pejabat publik baik politisi maupun birokrasi, wajib bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kepada publik segala sikap, perilaku, dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Mewujudkan good governance bukan suatu hal yang mudah, apalagi kita berhadapan dengan persaingan global yang mendesak. Maka good governance merupakan suatu keharusan bagi kita yang sudah masuk dalam komunitas global. Prinsip-prinsip good governance terdiri dari yang pertama ada partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Yang kedua ada penegakan hukum. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Yang ketiga ada transparansi. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Yang keempat ada peduli pada stakeholder. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Yang kelima ada berorientasi kepada konsensus. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat. Dan bila mungkin konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Yang keenam ada kesetaraan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Yang ketujuh ada efektivitas dan efisiensi. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Yang kedelapan ada akuntabilitas. Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Kesembilan ada visi strategis dan wawasan ke depan. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Yang ke-10 ada profesionalisme. Profesionalisme aparat pemerintahan sangat dibutuhkan, khususnya dalam menjalankan dan meningkatkan kinerja pemerintahannya agar tercipta pemerintahan yang baik. Good governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Adapun jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada negara, yaitu seperti menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan, menyediakan public service yang efektif dan accountable, menegakkan HAM, melindungi lingkungan hidup, mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. Yang kedua ada sektor swasta, seperti menjalankan industri, menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif bagi karyawan, meningkatkan standar hidup masyarakat, memelihara lingkungan hidup, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat, dan menyediakan kredit bagi pengembangan UKM. Yang ketiga ada masyarakat madani, seperti menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik, terus sebagai sarana checks and balance pemerintah, mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah, mengembangkan SDM dan sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.
Agenda good governance harus disesuaikan dengan kondisi real bangsa saat ini yang meliputi yang pertama ada agenda politik. Masalah politik seringkali menjadi penghambat bagi terwujudnya good governance. Hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab. Di antaranya adalah acuan konsep politik yang tidak atau kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan. Perlu dilakukan pembaharuan politik yang menyangkut masalah-masalah penting seperti misalnya perubahan undang-undang politik dan undang-undang keormasan yang lebih menjamin partisipasi dan mencerminkan keterwakilan rakyat. Yang kedua ada agenda ekonomi. Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Yang ketiga ada agenda sosial. Masyarakat yang berdaya, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, merupakan perwujudan real good governance. Masyarakat semacam ini akan solid dalam berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Yang keempat ada agenda hukum. Hukum merupakan faktor penting dalam menegakkan good governance. Kekurangan atau kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, good governance tidak akan berjalan mulus di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu, penguasaan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.